Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Para hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitul Mukmin. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur sekali pada hari ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Artinya kita mengikuti kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan, yaitu kegiatan istilahnya itu panen ya. Setelah kita di bulan Rajab, di bulan Sa'ban kita melaksanakan semua amalan-amalan di bulan tersebut, saatnya bulan ini, bulan suci Ramadan kita memanen. Artinya yang dipanen apa? Kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang biasanya ibadahnya di mana balasannya atau ganjarannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini atau setelah sholat subuh ini sebenarnya yang mengisi atau memberikan kultum ya, kuliah 7 menit itu adalah Ustadz Ainul Yakin. Dikarenakan beliau sedang berhalangan, maka sesuai kesepakatan dengan takmir pagi ini saya menggantikan Ustadz Ainul Yakin. Tentunya saya pribadi bukan seorang yang alim-alim betul ya, yang tidak seperti yang Anda kira, mungkin seperti yang di TV-TV atau apapun gitu, atau di YouTube, tidak. Jadi apa yang saya sampaikan ini apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya pelajari sebelum-sebelumnya, dan apa yang saya ketahui saya sampaikan. Dan kalaupun nanti ada yang kurang ataupun ada yang salah, ya bisa langsung diingatkan. Ya, jadi biar kita bisa saling mengingatkan. Para hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah. Pada alam dunia ini yang kita lakukan adalah beramal, amal ya, yaitu melakukan sesuatu ya. Artinya dalam melakukan sesuatu tentunya ada landasan, tentunya ada background niku back belakang, ground niku latar, berarti latar belakang ya. Apa itu latar belakang kita melakukan sesuatu? Misal kita mau makan, berarti backgroundnya adalah kita sedang lapar. Kita mau minum, berarti backgroundnya kita sedang haus ya. Nah, dalam beramal ada dua saja, ada dua pilihan, yaitu amal baik dan amal buruk. Tentunya sebagai hamba Allah, tentunya sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita wajib memilih yang amal baik. Amal baik itu apa backgroundnya? Apa landasannya? Apa latar belakangnya? Yaitu takwa. Kalau kita membaca, ini saya membuka kitab Risalatul Mudzakarah, yaitu karangan Al-Imam Syekh Qutbud Da'wah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi di dalam kitab ini yang pertama kali dibahas yaitu adalah takwa. Dalam berbuat baik ya pasti kita landasannya karena kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ajaran yang benar, ajaran yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Banyak sekali keterangan-keterangan yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang takwa itu sendiri. Kalau bahasa simpelnya takwa itu takut, ya. Atau artinya bukan takut terus bersembunyi, bukan. Artinya kita itu takut akan adab apabila kita melakukan kesalahan. Kita akan takut akan balasan-balasan dari Allah jika kita melakukan maksiat, ya. Makanya kita melakukan amal-amal baik. Dalam satu keterangan di kitab Risalatul Mudzakarah bahwasanya at-taqwa wasiyatullah. Takwa itu wasiat Allah Rabbul Alamin wal awwalin wal akhirin. Jadi wasiat baik dari yang sebelum-sebelumnya maupun untuk yang berikut-berikutnya. Jadi mulai dari awal sampai akhir nanti hari kiamat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada kaum semua, kepada semuanya, yaitu satu kitab untuk kaum sebelumnya dan kaum saat ini dan kaum berikutnya. Di mana kitab tersebut menjelaskan bahwasanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pernah mendengarkan di pengajian-pengajian, mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah mendengarkan pengajian-pengajian, ya. Kalau kesehariannya di media sosial saya mengikuti pengajian Habib Taufik, ya, mengikuti pengajian kalau di lokal Pasuruan tentunya kita punya panutan Habib Taufik, ya. Kita punya panutan Kiai Haji Idris, Gus Idris, nggih. Banyak sekali panutan-panutan yang bisa kita ikuti. Kalau pengajian di medsos yang saya ikuti ada Kiai Haji Anwar Zaid, terus Gus Baha, ya lagi insya Allah semuanya pasti tahu, ada Ustadz Abdul Somad, ya. Kalau saya pernah mendengarkan di pengajiannya Kiai Haji Anwar Zaid, bahwasanya takwa itu didefinisikan ada 4 huruf, tak, kof, waw, dan ya. Tak itu taat, kof itu qanaah, waw itu waro, artinya terus berkesinambungan, ya itu yakin. Artinya kita itu melakukan amal baik itu kita benar-benar taat kepada Allah, kita benar-benar menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita melakukannya berkesinambungan dan kita yakin bahwasanya Allah akan membalasnya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika melakukan amal perbuatan, tentunya amal baik, hendaknya kita barengi, kita awali dengan bismillah, ya. Artinya semua perbuatan, semua amal baik itu contohnya kita sedang menyapu-nyapu, kita sedang mencuci, kita sedang mau makan, apapun itu, termasuk kalau kita mau melaksanakan puasa, kalau kita mau melaksanakan sholat, kalau kita mau melaksanakan wudhu, tentunya kita awali dengan bismillah. Karena segala sesuatu kalau kita tidak awali dengan bismillah, kita tidak sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut tidak akan berguna. Artinya sudah berhenti di sini saja. Kalau kita sambungkan dengan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Jadi kalau kita tidak awali dengan bismillah, ya kita cuman melakukan seperti itu, nggak ada berkahnya di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita sambungkan dengan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah berkah dunia akhirat. Ya,
mudahnya kalau kita mau berwudu tentunya bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kalau kita mau sholat juga gitu. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas dan seterusnya. Terus kalau kita mau puasa juga sama. Bismillahirrahmanirrahim nawaitu shauma ghadin gitu ya. Nah, dengan begitu amal perbuatan kita insya Allah akan berkah dunia akhirat. Artinya insya Allah kalau kita menyampaikan seperti hal ini kita akan menyampaikan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Selain bismillah berikutnya adalah dengan niat. Ya, apapun itu wes. Mau kerja ya kita bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan ibadah, kita niatkan mencari rezeki halal. Kita juga mau puasa juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim nawaitu shauma ghadin, niat. Kalau kita nggak niat puasa Ramadan ya puasa kita nggak sah ya. Kalau nggak salah kemarin itu sudah di-share sama dari takmir ya, dari takmir syarat sahnya untuk puasa ya. Yaitu pertama pasti niat ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu amal hendaknya dibarengi dengan niat. Artinya niat yang baik. Amal yang baik dibarengi dengan niat yang baik supaya kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita amalkan. Kalau kita enggak pakai niat, biasanya gelambiar. Mari ngelakoni iki, ngelakoni iki. Kalau kita niat kerja, berarti kita niat kerja. Kita niat kerja mencari rezeki halal. Mau kita niat berpuasa ya kita lurus berpuasa. Artinya melakukan segala sesuatu yang diperintah Allah, meninggalkan larangan yang dilarangan, semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Mukminin rahimakumullah. Dari beberapa tadi yang saya sampaikan, bahwasanya ada 3 hal. Yang pertama, landasan kita berbuat baik, landasan kita untuk beramal baik yaitu takwa. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan atau beramal baik, apapun itu amalnya, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kan kita barengi dengan niat. Ya. Dari 2 hal tersebut, yang ketiga yaitu kita mengharap bahwasanya amal yang kita lakukan, amal perbuatan yang kita laksanakan dengan diawali bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridha Allah, kita mengharapkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, permulaan bulan suci Ramadan. Semoga kita semua bisa melaksanakan puasa ini dengan baik dan benar, dengan khusyuk ya, dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita, membaca Al-Quran, sholat sunnah dan segala macam ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semua, khususnya bagi saya, bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.